Misal contoh, maling yang ketangkap atau koruptor yang ketangkap. Itu ketangkapnya setelah sekian kali dia maling. Bukan di awal dia maling. Kalau kita rentet histori sejarah orang itu, kita akan temukan mungkin dari SD dia sudah biasa maling. Tapi tidak ada yang tahu. Mungkin ambil pulpen temannya, ambil pensil temannya, suka ngambil kue temannya, suka ambil punya orang tuanya, kecil-kecil gitu. Lama-lama nanti jadi besar. Tapi bukan Allah hukum dia di awal kejadiannya. Orang yang berzina lalu ketahuan di hotel, lalu terpublish nasional atau misalnya kena gempa bumi rubuh dalam kondisi ditemukan jasadnya meninggal berzina misalnya, itu pasti zina yang kesekian. Bukan di awal. Karena Allah itu maunya kita selamat sebenarnya. Makanya Allah berikan kita sinyal-sinyal. Di saat Allah ciptakan satu hal yang dianggap buruk oleh manusia dan Allah larang tidak boleh misalnya berzina tadi. Kita kalau mau buat, Allah datangkan sinyalnya. Kita takut, khawatir. Nanti kalau ketahuan bagaimana ya? Hampir semua manusia sama. Supaya dia tidak lakukan. Kalaupun dia tetap mau melakukannya, nanti Allah datangkan peringatan lebih besar lagi. Seperti contohnya ada yang lihat dia, supaya dia malu. Dia kembali enggak? Kalau tetap dilakukan juga, maka Allah datangkan peringatan yang lebih besar lagi. Nah seperti itu. Ya, jadi garis bawahi baik-baik, takdir itu semuanya, kalau dari sisi Allah baik. Dari sisi Allah SWT baik gitu ya. Makanya di dalam sebuah hadis yang mulia, kata Nabi Muhammad SAW, dan hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ajibtu lil mu'min, aku sangat kagum dengan perkara orang-orang beriman. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allah la yaqdi lil mu'mini qadhan illa kana khairan lah. Karena Allah tidak menakdirkan satu keputusan buat orang beriman kecuali pasti baik buat dia. Coba kalau Bapak Ibu pertahankan imannya, apa yang kita lalui sehari-hari itu pasti baik semuanya. Kita bisa makan, kita bisa tidur. Sekarang berapa tahun umur kita? Dan berapa banyak kita rasakan kenikmatan. Bahkan kadang-kadang orang yang masih melakukan pelanggaran masih dikasih nikmat sama Allah. Kecuali sudah benar-benar melampaui batas, nah baru Allah berikan kepada dia hukuman yang berat. Gitu kan? Tidak mungkin Allah salah dengan janjinya. Orang beriman, orang beramal soleh, Allah mengatakan lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang nyaman dan layak. Itu nggak mungkin salah. Udah, ibu dan bapak perbaikin hubungannya dengan Allah baik semuanya. Nah, yang jadi masalah kita mulai masuk ke pelanggaran-pelanggaran yang Allah larang, akhirnya terjadilah pengurangan hak kita. Mirip kalau kita kerja di perusahaan, beda antara pegawai yang rajin berprestasi dia akan terima gajinya. Nah, gitu kan? Bahkan dia bisa naik pangkat, bisa naik jabatan, bisa juga dapat bonus tambahan. Dibandingkan dengan pegawai yang ugal-ugalan. Dia kerja apa yang kapan dia mau, pekerjaannya kadang-kadang selesai tidak, kadang-kadang malas datang kantor. Nah itu seperti orang yang malas ibadah. Maka berkuranglah fasilitasnya. Nah seperti itu. Jadi Nabi SAW mengatakan, sungguh saya kagum dengan perkara orang beriman karena Allah tidak takdirkan untuknya kecuali kebaikan. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, ajaban li amri mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang-orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Karena semua urusannya orang beriman pasti baik. In asabahu syarra syakr. Kalau dia diberikan nikmat, ya, dia bersyukur. Wa in asabahu dharra sabar. Kalau diberikan ujian maka dia bersabar. Wala yakunu dzalika lil mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman. Ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa saya memang takdir Allah itu sebenarnya semuanya yang Allah tentukan baik. Bagaimana kita mempertemukan ini? Dengan hadis Nabi SAW tentang rukun iman. Rukun iman, Bapak Ibu sekalian, yang keenam setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari kiamat, yang terakhir iman kepada takdir baik dan takdir buruk.